Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Saudara. Saudara, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ia selalu ada di dalam tiap musim hidup kita. Ia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Biarlah kita terus percaya Tuhan bersama dengan kita. Dan di pagi ini Saudara, sebelum kita akan mengawali aktivitas kita, sebelum kita akan melanjutkan kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon agar firman Tuhan menuntun hidup kita seturut dengan kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan, Kau selalu bersama dengan umat-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Pagi ini Tuhan, kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan keempat. Saudara, mari kita perhatikan, saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan dan kita memperhatikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka saudara, Tuhan mengatakan bahwa Ia akan datang kembali. Dan ketika Ia datang kembali, saudara, Tuhan Yesus akan memulihkan segala sesuatu. Tuhan akan membuat segalanya menjadi baik. Nah, oleh karena itu, saudara, ketika engkau dan saya mengatakan bahwa kita adalah pengikut atau murid Kristus, maka saudara, kita akan menerima penggenapan janji Tuhan itu. Yaitu apa, saudara? Kita akan hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia secara kekal. Inilah janji firman Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, itulah yang bisa kita pegang sebagai pengharapan kita sebagai umat Tuhan atau anak Tuhan. Itulah yang akan menjadi akhir dari cerita kita. Tetapi saudara, ada sebuah pertanyaan yang kita perlu pikirkan. Yaitu apa, saudara? Sebelum kita memperoleh penggenapan janji Tuhan tersebut, bagaimana saudara kita sebagai anak Tuhan pada akhirnya saudara kita menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita? Seperti apa? Atau bagaimana kita akan menghidupi kehidupan kita? Nah saudara, tentu untuk bagian ini kita sudah tahu dengan jelas bagaimana hidup sebagai anak Tuhan di tengah dunia yang semakin bengkok, di tengah tantangan, di tengah banyaknya godaan. Saudara, ini menjadi sebuah tantangan buat kita, menjadi sebuah hal yang tidak mudah untuk kita. Dunia tidaklah ideal. Hidup kita, seringkali kita menemukan hidup kita adalah hidup yang absurd, yang tidak masuk akal. Nah, saudara, disinilah saudara, kita perlu melihat sebagaimana Alkitab atau firman Tuhan yang tadi kita baca. Alkitab berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun juga. Saudara, Tuhan tahu ini yang menjadi tantangan kita, kesulitan kita. Tetapi saudara, inilah yang Tuhan berikan untuk menjadi ujian terhadap iman kita. Ujian itu akan menolong kita menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan membuat kita menjadi seorang yang berbuah di hadapan Tuhan. Nah saudara sekalian kasih Tuhan, oleh karena itu kita perlu melihat di tengah tantangan dunia, kesulitan yang mungkin kita hadapi ketika kita menghidupi kehidupan kita, ini menjadi satu ruang terbuka, ujian yang dari Tuhan untuk kita apa? Untuk kita setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, menjadi pribadi yang
makin dewasa di dalam iman kita. Untuk kita akhirnya berbuah di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita, saudara, hidup sebagaimana apa adanya. Tidak, saudara. Memang Ia menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan mau, saudara, kita menjadi pribadi yang bertumbuh, bertambah. Sehingga dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Dan kita pun juga boleh menjadi satu kesaksian teladan yang indah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan, untuk kita bisa menjadi anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, kita perlu melihat, kita perlu belajar untuk menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman kita. Jangan biarkan godaan, masalah menghambat pertumbuhan iman kita. Tuhan mau kita terus bertumbuh dan bertambah. Bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk menjadi pribadi yang dewasa. Namun sekali lagi yang menjadi pertanyaannya, maukah kita diproses dan berproses bersama dengan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perenungan firman yang boleh mengingatkan kami betapa Engkau, Tuhan, rindu kami menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh dan bertambah di dalam kedewasaan iman kami, di dalam karakter atau sikap kami. Tapi kami tahu kami butuh Engkau, kami butuh pertolongan-Mu, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan. Tolong kami, bentuklah hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.